Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Resko Gita Pradana dengan NIM C1B022061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Pak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang Total Quality Management, yaitu mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu total, yaitu keseluruhan, quality, kualitas, derajat atau tingkat keunggulan barang atau jasa, dan manajemen, yaitu tindakan, seni, cara menghandle, pengendalian, dan pengarahan. Untuk selanjutnya yaitu unsur utama dalam TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yang kedua ada obsesi terhadap kualitas, yang ketiga ada pendekatan ilmiah, keempat ada komitmen jangka panjang, yang kelima ada kerja sama tim, keenam ada perbaikan sistem secara berkesinambungan, ketujuh ada pendidikan dan pelatihan, kedelapan ada kebebasan yang terkendali, kesembilan ada kesatuan tujuan, yang terakhir ada keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Baik, kita lanjut ke pertemuan kedua tentang materi mutu dan kualitas. Kualitas yaitu kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu atau kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan, yaitu ISO-nya yaitu 9000 sampai 2000. Untuk di tabel kita bisa lihat peningkatan kualitas itu mengaruh kepada keuntungan penjualan, perbaikan respon, harga yang lebih tinggi, dan perbaikan reputasi. Dan juga berpengaruh kepada penurunan biaya, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya reward dan limbah, dan pengurangan biaya garansi. Dan juga bergantung kepada peningkatan keunggulan. Selanjutnya yaitu ada di pertemuan ketiga, ada perbedaan barang dan jasa. Untuk di barang kita bisa lihat yaitu barang tidak berwujud sedangkan jasa berwujud. Barang ekstensif kontak konsumen pada saat proses, sedangkan jasa minimal kontak konsumen pada saat proses. Untuk barang, konsumen berpartisipasi penuh, sedangkan di jasa dikirim oleh produsen. Dan di barang, tidak ada tenggang waktu dari penyedia jasa ke konsumen, sedangkan di jasa ada tenggang waktu dari konsumen ke konsumen. Di barang yaitu labor intensif, dan di jasa kapital intensif. Di barang, kualitas sulit diukur, sedangkan di jasa kualitas sangat mudah diukur. Untuk di barang, konsumen memperoleh hak pakai saja, sedangkan di jasa konsumen memperoleh hak pakai dan hak milik. Selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Dharma Mesta dan Handoko menyebutkan bahwa arti pelanggan yaitu individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangga. Sedangkan menurut Pramita bahwa pelanggan adalah individu pembuatan keputusan yang menyebabkan seseorang harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk. Angel menurutnya kepuasan adalah evaluasi pasca konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi harapan. Sedangkan menurut Coulter menyatakan bahwa perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya. Baik, kita lanjut ke pertemuan kelima. Alat-alat dalam penerapan Total Quality Management yaitu yang pertama ada curah pendapat atau sumbang saran atau brainstorming. Curah pendapat adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Curah pendapat dipakai antara lain untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Diagram alur atau bagan arus proses, yaitu diagram alur adalah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi, dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Selanjutnya yaitu ada analisa SWOT.
Analisa SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah dengan kerangka strengths, weakness, opportunities, dan threats. Selanjutnya ada ranking preferensi. Alat ini merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Kita selanjutnya yaitu analisa tulang ikan atau fishbone. Analisa tulang ikan, dikenal juga sebagai diagram sebab akibat, merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Selanjutnya yaitu penilaian kritis. Penilaian kritis adalah alat bantu analisa yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan atau jasa. Alat ini membantu kita untuk memikirkan apakah proses itu memang dibutuhkan, tepat, dan apakah ada alternatif yang lebih baik. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking adalah proses pengumpulan dan analisa data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Selanjutnya yaitu diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Diagram medan daya merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin serta pemecahannya dari suatu masalah atau peluang. Baik, kita lanjut ke pertemuan ke-6 yaitu meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan pelanggan atau masalah. Pelayanan berkualitas, pihak yang paling berkompeten menentukan seberapa tingginya kualitas pelayanan yang disampaikan adalah pemakai jasa pelayanan itu sendiri. Dengan demikian, pelayanan harus berdasarkan pandangan pelanggan. Sedangkan apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan dapat berbeda jenis dan tingkatannya dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain. Dan penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terjadi atas produk pelayanan itu sendiri. Selanjutnya, dimensi kualitas layanan. Yang pertama ada tampilan atau tangibles, yaitu tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Selanjutnya yaitu keandalan atau reliability, kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Yang ketiga ada tanggap atau responsiveness, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang keempat ada keyakinan atau assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Selanjutnya yaitu empati atau empati, yaitu perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke pertemuan ke-7, ada kualitas. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas merupakan kepuasan pelanggan. Produk atau jasa yang berkualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama ada kinerja, kedua ada estetika, ketiga ada kemudahan perawatan atau perbaikan, keempat ada fitur, kelima ada keandalan, keenam ada tahan lama, ketujuh ada kualitas kesesuaian, dan terakhir ada kecocokan penggunaan. Baiklah, selanjutnya yaitu kategori biaya kualitas. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya turun. Yang kedua yaitu biaya penilaian. Biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat itu ada biaya kegagalan eksternal. Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu menggunakan informasi biaya kualitas. Tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk meningkatkan dan membantu perencanaan manajerial, pengendalian, dan pembuatan keputusan.
Informasi biaya kualitas dapat digunakan antara lain untuk yang pertama yaitu penentuan harga strategik. Penggunaan informasi biaya kualitas dan pengimplementasian total quality management membantu meningkatkan kualitas produk, pengurangan harga dan membantu kelangsungan lini produk dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu melakukan analisis produk baru dengan mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan yang kedua yaitu melakukan analisis produk baru. Dengan mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah, kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengurangan biaya kualitas. Yang selanjutnya yaitu siklus atau perencanaan laba dan pengambilan keputusan penting lainnya. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan terkait resume dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kegagalan dalam pembuatan resume dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.